Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam, siang Kak. Tumben nih Najwa kamu sendirian. Mana Nauranya? Apakah dia tidak masuk? Tuh orangnya. Oh, tidak. Assalamualaikum Kak Rizky. Mohon maaf saya telat. Saya habis dari Dari mana? toilet. Oh, dari toilet. Ya. Oh, habis dari toilet. Oke Naura, lain kali kalau kamu ke toilet sebelum jam pembelajaran dimulai ya, agar jam pembelajaran kita tidak terpotong. Silakan Ya. duduk Naura. Kasih Kak. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, kita berdoa dulu ya. Silakan Najwa untuk memimpin doanya. Baik Kak, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, teman-teman semua, minggu lalu kita sudah belajar ya tentang apa itu teks biografi. Masih ada yang ingat apa itu teks biografi? Laura, masih ingat? Saya Kak. Heeh. Teks Apa itu teks biografi biografi? adalah sebuah teks yang menceritakan hidup seseorang yang ditulis orang lain. Teks ini menurut fakta tentang riwayat hidup, latar belakang, pendidikan, prestasi, serta perjuangan tokoh yang bersangkutan. Tujuan dibuat teks ini adalah untuk memberikan keteladanan dan inspirasi bagi pembaca. Naura, tolong ya dengarkan Najwa, tolong ya dengarkan Naura kalau dia lagi menjelaskan. Jangan sibuk main HP, nanti kakak sita nih HP-nya. Oke? Iya maaf Kak, tadi nggak sengaja kepencet ada notifikasi. Iya, oke. Naura, kamu tadi bagus banget, penjelasan kamu sangat singkat, tetapi bisa mencakup semua pembelajaran materi minggu lalu ya. Good job, sangat bagus. Oke. Di pertemuan kali ini kakak ingin membahas nih tentang teks debat ya. Pernah nggak sih kalian itu menonton kegiatan debat? Pernah. Baik secara langsung maupun melalui televisi misalnya. Tentunya seru banget ya kalau kita menonton lomba debat. Ada rasa deg-degan gimana gitu ya. Nah, ngomong-ngomong tentang debat, apa sih pengertian debat itu? Ya, jadi debat ini adalah pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing nih. Masing-masing pihak itu diperkenankan untuk menambahkan informasi, bukti, data untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Kenapa sih diadakan debat? Kenapa sih nggak damai aja gitu? Nah, tujuan dari debat ini adalah untuk memperoleh sudut pandang ya dan ilmu baru yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Berbeda pendapat itu wajar, tapi ingat ya, tetap kalian itu harus menghargai pendapat orang yang berbeda dengan kalian. Nah, untuk kita memulai berdebat, kita perlu menyiapkan teksnya nih. Teks debat adalah teks yang disusun berdasarkan kegiatan debat berlangsung. Jadi teks debat ini berisi tentang argumen-argumen kalian yang disampaikan oleh masing-masing pihak, lengkap dengan kesimpulan yang didapat ketika sesi debat berakhir. Tujuan dibuatnya debat ya ini adalah agar masing-masing tim itu dapat membalikan pendapat lawan dengan argumen atau bukti yang relevan, sehingga lawan menyetujui nih pendapat kalian berdasarkan data dan fakta yang telah diperoleh. Pada akhir debat biasanya akan didapatkan sudut pandang baru yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Walaupun begitu, nggak jarang nih di akhir debat kedua tim tetap pada posisi mereka, yaitu pro dan kontra. Meskipun berbeda pendapat, tentunya debat akan membuka wawasan dan pandangan baru tentang hal yang kalian perdebatkan. Oke, terdapat ciri-ciri debat. Ciri-ciri debat. Ini kakak kasih salinannya. Jadi ada 5 ciri-ciri debat di sini. Yang pertama, terdapat 2 tim yang berdebat, yaitu tim afirmasi atau tim yang pro dan tim oposisi, tim yang kontra. Terus yang kedua, terdapat 2 sudut pandang, yaitu pro dan kontra tadi ya. Terdapat topik atau isu yang diperdebatkan. Terus terdapat argumentasi, dan yang terakhir terdapat pihak penengah atau moderator ya. Oke. Jadi teks debat ini disusun secara sistematis berdasarkan struktur, yaitu yang pertama ada pengenalan. Pada bagian ini moderator itu menyampaikan salam pembuka.
dan memperkenalkan pihak atau tim yang akan berdebat. Yang kedua, penyampaian argumentasi. Nah, itu kalian mulai berdebat tuh, argumentasi. Nah, kalian saling mengutarakan argumentasi kalian. Yang ketiga yaitu debat. Pada bagian ini pihak afirmasi dan oposisi saling memberikan sanggahan. Di saat memberikan pendapat, moderator bisa menengahi pembicaraan selaku pemimpin acara. Dan terakhir, penutup. Pada bagian ini moderator memberikan kesimpulan secara keseluruhan tanpa berpihak pada pro atau kontra. Nah, baik, setelah kalian memahami tentang pengertian berdebat, ciri-ciri berdebat dan unsur-unsur atau struktur dari berdebat ini, kakak minta kalian untuk membuat teks debat nih. Kakak minta temanya kali ini adalah masih perlukah perpustakaan di era digitalisasi sekarang? Oke. Najwa di pihak yang pro ya, yang Afirmatif. yang afirmatif ya. Nah, si Naura yang kontra. Iya, yang oposisi. Jadi Najwa ini setuju dengan argumen judul tadi nih. Apakah perpustakaan masih perlu di era digital sekarang? Kamu setuju ya? Afirmatif. Si Naura ini dia tidak setuju dengan pendapat tadi, perpustakaan itu udah nggak relevan lagi di era sekarang. Oke? Kakak kasih waktu 10 menit ya. Silakan kalau yang mau bertanya, silakan nanya kakak. Kalian sudah selesai membuat teks debatnya? Silakan. Sudah. Oke. Najwa sebagai tim afirmatif ya, yang setuju bahwa internet itu bisa menggantikan perpustakaan. Sedangkan Naura yang tidak setuju nih, perpustakaan itu tidak bisa tergantikan oleh yang lainnya karena di situ adalah yang kredibel, terdapat sumber-sumber kredibel yang ada di perpustakaan. Oke. Silakan kita membentuk tim. Naura di sini, Najwa di sini. Nanti kakak akan menjadi moderator ya. Ya. Oke. Kita mulai debat kita pada siang hari ini. Kakak sebagai moderator, Najwa sebagai tim afirmatif, Naura sebagai tim oposisi. Debat kita pada siang hari ini bertema tentang apakah perpustakaan masih relevan di era digitalisasi sekarang. Oke. Selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas mengenai keberadaan perpustakaan yang semakin tergeser oleh internet. Apakah perpustakaan masih diperlukan di era teknologi saat ini? Silakan untuk Najwa dan Naura memberikan argumentasinya. Dimulai dari Najwa. Saya berpendapat bahwa keberadaan internet memang menggeser keberadaan perpustakaan. Terlebih lagi, internet menyediakan sumber informasi yang sangat melimpah dan dapat diakses dalam waktu yang sangat cepat di mana saja. Selain itu, kita tidak perlu repot untuk mengunjungi perpustakaan atau membeli buku untuk mencari informasi. Jadi, menurut saya, internet lebih efektif untuk mencari informasi jika dibandingkan dengan perpustakaan. Silakan Naura untuk menyanggah dari Najwa. Pendapat Najwa. Saya tidak setuju dengan pendapat dari tim afirmatif. Menurut saya, perpustakaan merupakan sumber ilmu yang tidak bisa kita lupakan begitu saja. Perpustakaan juga menjadi tempat penyedia informasi yang kredibel sebab sudah melalui berbagai macam proses hingga sangat terjamin valid dan kredibel. Hal ini berbanding terbalik dengan informasi di internet yang belum tentu terbukti kebenaran informasinya. Wah, terima kasih untuk semua tim yang sudah menyampaikan argumentasinya dan hadirin yang sudah mendengarkan pendapat dari kedua belah pihak. Saya sependapat dengan tim afirmatif yang setuju kalau penggunaan internet jauh lebih praktis dalam mencari informasi saat ini. Namun, pendapat tim oposisi yang mengatakan kalau perpustakaan merupakan sumber ilmu yang terjamin, valid dan kredibel itu juga benar. Untuk itu, kita perlu lebih bijak dalam menggunakan internet agar kita terhindar dari berita bohong atau hoax. Dengan begitu, debat kali ini akan segera saya tutup. Sekian dan terima kasih. Wah, sangat seru sekali ya contoh dari debat kita pada siang hari ini. Kakak harap kalian dapat memahami materi yang sudah tadi kakak sampaikan. Dari mulai pengertian, ciri-ciri, struktur, dan tadi kita juga
mengutarakan tentang contoh dari berdebat itu ya. Semoga pembelajaran kakak itu dapat diterima dengan kalian. Sekian pembelajaran dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.